warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Rizky lah tentunya dalam acara Bincang Santai episode Rabu 5 Agustus 2020. Kali ini kasus corona masih menjadi pusat perbincangan dunia, terkecuali di negara Indonesia. Berdasarkan update Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk hari ini, Indonesia terjangkit corona sebanyak 116.871 pasien. Sedangkan untuk yang sembuh 73.889 dan pasien meninggal sebanyak 5.452. Ya, dengan adanya kasus corona di Indonesia ini menyebabkan beberapa sektor terdampak, salah satunya pendidikan. Nah, dalam episode kali ini saya akan mengundang narasumber seorang mahasiswa yang akan menjabarkan dampak apa yang dialami oleh mahasiswa dalam kondisi corona. Oke, kalau begitu langsung saja kita panggilkan narasumber kita di sore hari ini. Langsung saja kita sambut Era Resista. Halo Kak. Halo Era. Ya halo. Mau nanya nih, benar Era seorang mahasiswa? Ya benar. Oke, Era ini adalah seorang mahasiswa, benar ya? Dari mana Era kalau boleh tahu? Dari Politeknik Negeri Lampung. Dari Politeknik Negeri Lampung. Jadi banggalah ya. Politeknik Negeri Lampung mempunyai mahasiswa yang bisa tampil di acara Bincang Santai kali ini. Oke Era, pembahasan kita kali ini mungkin agak berat, tapi mungkin bisalah Era jawab karena lebih ke pendidikan. Oke Era, untuk pertanyaan awal mungkin ya, kita bisa lihat bahwasannya virus COVID-19 ini setiap harinya mengalami kenaikan. Nah, menurut pandangan Era sebagai mahasiswa, gimana nih dengan menaiknya virus ini di Indonesia? Dengan menaiknya virus ini tuh berpengaruh pada kuliah kan. Nah tadinya kita tuh kuliah itu offline, kita jadi kuliah daring. Dan dengan menaiknya itu virus ini, jadi kan kita nggak bisa kuliah offline gitu, nggak bisa tatap muka gitu kan, jadi lebih kesulitan gitu. Jadi dengan adanya kuliah daring mungkin ya, orang-orang menyebutnya saat ini lebih memberatkan mahasiswa begitu ya? Iya, apalagi yang tinggalnya di ini apa, pelosok gitu. Pelosok. Oke, kalau misalkan boleh tanya lagi nih, kendala apa saja sih yang dialami ketika mahasiswa atau pelajar yang melakukan pembelajaran secara daring? Kalau untuk kendala itu pertama itu jaringan ya. Jaringan, terutama kalau misalnya kawan-kawan yang tinggal di pelosok atau tinggalnya di yang jaringannya tuh kurang kan. Jaringannya kurang? Iya, terus kuota kalau saya sih ya kuota harus ada subsidi dari kampus gitu kan. Terus untuk menghubungi dosen gitu, dosen kan biasanya kan kita agak susah gitu untuk komunikasi kepada dosen kan, apalagi yang dosennya itu udah senior gitu kan, mungkin kita agak sulit untuk menghubunginya gitu sih Kak. Kalau misalkan untuk pembelajarannya nih, dosen di saat offline dan online, enaknya di mana nih? Enaknya tuh sebenarnya ya tetap di offline sih Kak. Tetap di offline ya. Soalnya kita bisa tahu mimik muka dia langsung, kita bisa nanya ke dia langsung, dia bisa menjelaskan ke kita langsung. Kalau kita daring kan kita nggak bisa ngeliat mimik, kita bisa ngeliat mimik muka dia orang dari mereka itu dari dari layar gitu. Cuman kan kita nggak bisa bener-bener pure nanya secara langsung kan gitu ya, gitu sih Kak. Oke, berarti bisa dikatakan bahwasannya dengan adanya kuliah daring sedikit memberatkan, bahwa mungkin mahasiswa dan pelajar kaget mungkin dengan sistem daring ini gitu. Tadi Era telah menjelaskan bahwasannya dampak-dampak apa saja yang dirasakan ketika melakukan pembelajaran secara daring. Nah, untuk di kampus Era sendiri, mulai proses pembelajaran secara daring sejak bulan apa? Kalau di Polinela sendiri sudah melakukan daring tuh tanggal 16 Maret, sekitar tanggal segitulah. 16 Maret 2020. Berarti di kampus Politeknik Negeri Lampung ini melakukan proses pembelajaran daring sejak awal corona meningkat ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Iya, benar. Nah, tadi kita sudah bertanya tentang dampaknya, terus sejak pembelajaran daringnya, kali ini kita akan menanyakan fasilitas apa saja yang sudah diberikan kampus kepada mahasiswa. Kalau untuk kampus memberikan kepada mahasiswa itu injek kuota Sebesar 8 giga per bulan? Iya, per bulan. Oke, per bulan, lanjut. Terus
dengan diinjeknya kuota itu jadi dapat potongan dari UKT sebesar 75.000 per bulan. Per bulannya. Dan diberikan ini sebuah aplikasi gitu Kak, aplikasi untuk pembelajaran daring. Itu gratis apa gimana? Ya gratis. Gratis. Dia udah kerjasama dengan Telkomsel, namanya itu CloudX. CloudX. Iya. Jadi teman-teman di sini bahwasannya di Politeknik Negeri Lampung sendiri fasilitas yang diberikan kampus sudah banyak ya. Yang pertama ada subsidi kuota sebanyak 8 GB per bulan. Kemudian yang kedua ada subsidi potongan UKT sebesar 75.000 per bulan. Kemudian ada pihak kerjasama dengan aplikasi ya untuk kegiatan pembelajaran dan itu secara gratis. Oke, berarti bisa dikatakan bahwasannya Politeknik Negeri Lampung ini merupakan kampus yang sigap ya dengan adanya COVID-19 ini ya. Iya. Karena teman-teman tadi sudah kita dengarkan bahwasannya di kampus ERA ini sudah memberikan fasilitas banyak terhadap mahasiswanya dengan adanya proses pembelajaran secara daring tersebut. Mulai dari penurunan UKT ya, ada juga pemberian kuota per bulan, ada juga pemotongan UKT per bulannya, dan ada kerjasama dengan pihak Telkomsel untuk aplikasi secara gratis. Mungkin harapan ERA, apakah ERA ingin seluruh mahasiswa ini dipukul rata untuk penurunan UKT atau pembebasan UKT? Kalau untuk harapan saya sendiri sih semoga dipukul rata ya, soalnya kita kan di tengah pandemi ini semuanya rata juga kita, nggak ada yang melonjak, nggak ada ini, semuanya terpukul rata kena dampak COVID-19 gini kan. Nah harapan aku sih untuk pembebasan UKT itu dipukul rata jadi. Oke. Jadi ya kalau kita tadi telah mendengarkan penjelasan ERA terhadap pembebasan UKT, mungkin ERA menginginkan adanya pemerataan untuk pembebasan UKT karena tidak hanya yang kaya dan miskin tapi semua pihak mengalami dampak dari COVID-19 tersebut ya. Oke, kalau begitu terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan acara Bincang Santai kali ini. Semoga teman-teman bisa mematuhi protokol kesehatan agar bumi kita kembali seperti semula dan agar Indonesia bisa berjalan seperti sedia kala. Dengan saya Agung Rizkyla, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.